Selamat pagi, Raisa. Selamat pagi, Sensi. Pagi Bu, Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sensi kalau jawab speakernya dihidupin dulu, baru Ibu dengar. Ya, begitu baik Ibu. Iya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon Sensi untuk pimpin doa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman dan Ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Kita selesai. Oke, baik. Terima kasih, Sensi. Ibu sempurna. Novi, speakernya sama Sensi bisa dimatikan sebentar ya. Oke, baik. Ibu akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Sebelum Ibu memulai presentasi Ibu, masih pada ingat apa saja komponen-komponen dari sebelum kita membuat sebuah paket wisata? Ada yang tahu sarana apa saja yang dibutuhkan? Itinerary, Ya, salah satunya kita butuh itinerary. Kalau untuk sarana transportasinya sendiri ada apa? Kita butuh apa? ada bis, Ya, ada betul. Ada apa lagi, Risma, Novi, Sensi? Sensi, kalau bicara speakernya dihidupin dulu. Novi, sarana transportasi apa lagi? mobil, kapal, Ya, bisa jadi. kapal, Oke, baik. Jadi kalau sarana transportasi sendiri adalah tersedianya fasilitas yang dibutuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasa kita sebut sebagai wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah di mana dia akan berkunjung ya. Jadi bisa melalui pelabuhan dia menggunakan kapal, kemudian dia bisa menggunakan pesawat, itu nanti kita jemputnya di bandara, kemudian bisa lagi dengan kereta api, dan transportasi darat lainnya adalah bis. Seperti itu. Selain sarana transportasi, wisatawan juga membutuhkan sarana akomodasi, yaitu tempat untuk menginap. Kemudian apalagi? Yaitu objek wisata dan pramu wisata. Baik, kalau begitu Ibu lanjut untuk presentasinya hari ini. Untuk penghitungan paket ya, Ibu akan presentasikan sebentar. Oke, sudah terlihat? sudah Ibu. Oke, baik Ibu lanjut ya. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang menyusun paket perjalanan wisata lebih dari 1 hari dan overland tour. Sebelumnya nanti setelah selesai Ibu menjelaskan, yang belum absen tadi ya, yang belum absen tadi pagi bisa tolong absen di Google Formulir yang Ibu sudah sediakan linknya tadi di grup WhatsApp ya. Jadi anak-anak bisa langsung untuk absen eh, secara langsung. Ada di classroomnya kita dan ada di WhatsApp group. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dalam menyusun sebuah paket yaitu kita mengetahui tentang hotel tarif. Di mana hotel tarif sendiri, sebentar. Tarif sendiri terdiri dari 5 jenis ya, yaitu yang pertama adalah publish rate, di mana publish rate ini adalah harga yang diberikan kepada hotel untuk tamu atau wisatawan yang langsung datang ke hotel ya. Jadi ini harga publish dari hotel tersebut. Yang kedua adalah harga contract rate, yaitu di mana contract rate ini yaitu harga yang ditawarkan oleh hotel kepada perusahaan atau biro perjalanan wisata di mana mereka melakukan kerjasama ya. Yang ketiga adalah company rate. Company rate ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka akan melakukan perjalanan dinas, di mana mereka membutuhkan untuk penawaran harga hotel. Jadi mereka memintakan penawaran harga di hotel tersebut. Adalah di sini Ibu memperlihatkan contoh penghitungan tarif hotel, di mana di sini ada keterangannya yaitu Hotel Alpha. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu ada single room dan double room. Ya, jadi di sini ada harga dasar kamarnya. Untuk single roomnya sendiri di harga 40 US dan double roomnya yaitu 50 US. Yang harus kita hitung adalah dalam menghitung harga hotel ini, kita harus menambahkan sejumlah tax, yaitu sebesar 21% tax and service, dan komisi buat travel agent, yaitu sebesar 10%. Baik itu untuk kamar yang single maupun yang double. Contoh penghitungannya sudah ada tertera di situ, bisa dilihat. Ya, jadi tinggal ditambahkan aja, dikalikan dulu aja dari harga dasar. Kalau single room berarti 40 US kali ditambah 21%, dapatnya 8,40 US, terus kalian jumlahkan. Kemudian dari harga dasar kalian juga cari komisi agennya sebesar 10% tadi, dapatnya 4 US. Setelah itu baru kalian jumlahkan. Jadi dapatnya itu untuk single roomnya 44,40 US. Penghitungannya juga sama seperti double room ya. Bisa dipahami anak-anak? Halo, masih pada mendengarkan Ibu? Bisa dipahami? Lagi sekarang untuk tour costing ya. Untuk tour costingnya sendiri, di sini lanjutan dari tadi, kita akan menghitung bagaimana kita memasukkan komponen-komponen dari paket wisata tadi.
Jadi dari akomodasinya, dari transport, kemudian dari entrance fee-nya atau tiket masuk ke objek wisata ya, kemudian restoran dan refreshment kalau dibutuhkan. Jadi di sini nanti nama grupnya kita tulis, nama grupnya apa, kemudian program turnya namanya apa, total pax yaitu jumlah pax-nya, jumlah wisatawannya, durasi turnya 3 days 2 night. Artinya berapa hari ini anak-anak? 2 hari 3 malam. Yang lain? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, Bu. Ya, baik, betul sekali. 3 hari 2 malam ya. D itu jadinya untuk days ya, untuk harinya. N itu night, malamnya ya. Kemudian kita masukkan di fixed cost dan variable cost. Jadi fixed cost tadi itu adalah biaya tetap, di mana biaya tersebut tidak berubah-ubah sesuai dengan jumlah wisatawan. Sedangkan variable cost yaitu biayanya berubah-ubah sesuai dengan jumlah wisatawan. Contohnya apa? Untuk tiket masuk objek wisata. Di sini tertera 12 pax, tapi misalnya kemudian ada penambahan menjadi 15 pax, berarti otomatis harganya nanti akan bertambah lagi sesuai dengan jumlah wisatawan. Kemudian setelah dimasukkan di tabel fixed cost dan variable cost, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan ya. Jadi total dari fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah untuk menghitung, rumus untuk menghitung ya. Selanjutnya prosesnya, setelah dijumlah tadi ada rumusnya di situ, total variable cost, total fixed cost dibagi jumlah wisatawan. Jadi N itu adalah jumlah wisatawannya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan total variable cost-nya berapa. Jadi dapat harga per pax-nya berapa di situ sudah jelas. Kemudian kita tambahkan lagi surcharge. Jadi surcharge di sini sebesar 20% ya dari harga yang sudah kalian cari tadi harga per pax-nya. Kemudian ditambah lagi FOC apabila dari rombongan wisatawan tersebut menginginkan FOC. FOC itu apa sih? Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Kemudian ditambah AC atau agen commission sebesar 10%. Jadi totalnya itu 6.800.000 per pax. Di sini ada keterangannya lagi. Bisa dilihat. Untuk FOC yaitu free of charge, yaitu definisinya adalah pemberian bebas biaya oleh Biro Perjalanan Wisata, baik hotel ataupun perusahaan penerbangan, restoran, dan perusahaan perjalanan lain oleh karena kondisi tertentu atau atas permintaan dari rombongan wisatawan. Kemudian agen komisi. Agen commission adalah komisi untuk agen wisata yang diberikan sebagai jasa penjual. Ini masih ada siapa di sini? Masih ada Sofi, Tika, sama Raisa. Oke, jadi teman-teman yang lain nanti menyusul. Iya, Novi. Ya, jadi ini nanti setelah kita menyelesaikan materi ini, diharapkan nanti kalian juga mengerjakan tugas. Jadi Ibu sudah siapkan tugasnya, ada tugas formatifnya dan juga ada tugas proyeknya yang Ibu tampilkan di layar. Jadi dalam tugas proyek ini nanti kalian dibagi sesuai dengan kelompok yang telah diberikan kemarin. Kemudian kalian akan mengerjakan tugas proyek ini di mana kalian diharapkan nantinya akan membuat sebuah paket wisata, menghitungnya menggunakan true costing tadi, membuat itinerary dan distribution of time-nya. Untuk lampiran dari format penghitungannya Ibu sudah lampirkan di Google Classroom, jadi nanti tinggal kalian edit saja di dalamnya. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Paham, Bu. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tika, Ya, Ibu. Novi, Raisa, sudah cukup Iya, jelas Ibu. ya? Ya, baik, Ibu akan memberikan kalian waktu 90 menit dari sekarang ya untuk mengerjakan tugas proyek ini. Diskusi bersama kelompok kalian. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan bertanya kepada Ibu, bisa langsung di grupnya kalian atau bisa japri Ibu di WA. Mengerti? Oke, baik. Mengerti, Bu. Mengerti, Baik, Bu. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Nanti kita bertemu 90 menit lagi ya untuk presentasi ya dari kelompok masing-masing. Sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa, karena tadi di awal kita sudah memulai dengan berdoa. Ibu akan pimpin, jadi mari kita berdoa menurut ajaran agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa dikerjakan untuk soal-soalnya ya. Jangan lupa kalau misalnya keluar rumah pakai masker, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Bu. Ibu.